Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hovifah, mahasiswa Pendidikan Kimia UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai subbab reaksi pembatas pada materi stoikiometri kimia kelas 10. Tujuan pembelajaran dari subbab reaksi pembatas adalah yang pertama, menjelaskan pengertian dan fungsi dari reaksi pembatas. Kemudian yang kedua, menyebutkan serta menjelaskan langkah-langkah dari reaksi pembatas. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah menentukan reaksi pembatas. Subbab yang akan kita pelajari adalah reaksi pembatas. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu reaksi pembatas dan apa sih fungsinya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Kita masuk ke materi pertama, yakni definisi reaksi pembatas. Reaksi pembatas adalah reaksi yang benar-benar habis ketika digunakan dalam reaksi. Nah, materi kedua yakni fungsi dari reaksi pembatas. Reaksi pembatas bertugas untuk membatasi jumlah produk yang dapat dibentuk dalam reaksi kimia. Dapat dikatakan juga bahwa reaksi pembatas berfungsi untuk menghentikan reaksi. Bagaimana sih menentukan reaksi pembatas? Nah, untuk mengetahui caranya, perhatikan langkah-langkah berikut. Langkah yang pertama, menuliskan persamaan reaksi. Kemudian, yang kedua, menyetarakan persamaan reaksi. Langkah ketiga, menghitung jumlah mol yang diketahui. Langkah keempat, membandingkan jumlah mol dengan koefisien reaksinya. Dan yang terakhir adalah menentukan reaksi pembatas, yaitu dengan cara zat yang hasil bagi antara jumlah mol dengan koefisien reaksi paling kecil. Untuk mengetahui lebih jelas, simak contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama, jika 8 gram metana dibakar dengan 16 gram gas oksigen, menurut reaksi CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 ditambah 2H2O. Tentukan senyawa yang menjadi reaksi pembatas. Jika diketahui ARC sama dengan 12, ARO sama dengan 16, dan ARH sama dengan 1. Penyelesaiannya, langkah pertama yaitu setarakan reaksi terlebih dahulu dengan mengubah angka koefisien masing-masing unsur hingga jumlah unsur kanan dan kiri sama. Karena pada soal reaksi sudah setara, maka kita tinggal menulis ulang. Setelah itu, mencari mol dari masing-masing senyawa yang diketahui masanya, yaitu dengan rumus mol sama dengan gram per mr. Untuk yang pertama, mencari mol CH4, yaitu gram dibagi mr. Gram dari CH4 diketahui di soal adalah 8 gram, dan mr dari CH4 adalah 16. Maka mol CH4 didapatkan yaitu 8 dibagi 16 sama dengan 0,5. Untuk mol O2 sama seperti mol CH4, didapatkan 0,5. Selanjutnya, bagi mol reaktan dengan koefisien masing-masing. Koefisien dilihat dari persamaan reaksi yang sudah setara, yaitu terlihat bahwa koefisien CH4 sama dengan 1 dan koefisien O2 sama dengan 2, sehingga diperoleh CH4 sama dengan 0,5 dan O2 sama dengan 0,25. Nah, dari hasil perhitungan tersebut, maka kita bisa menyimpulkan
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, reaksi pembatas adalah nilai yang lebih kecil atau yang paling kecil, sehingga reaksi pembatasnya adalah O2. Teman-teman semoga paham. Selanjutnya akan ada contoh soal selanjutnya. Contoh soal selanjutnya yaitu jika 300 ml asam karbonat 0,5 molar dicampur dengan 200 ml kalsium hidroksida 0,8 molar. Menurut reaksi H2CO3 ditambah CaOH2 menjadi CaCO3 ditambah H2O. Tentukan senyawa yang merupakan reaksi pembatasnya. Penyelesaian untuk langkah pertama, setarakan persamaan reaksi terlebih dahulu. Didapatkan reaksi yang setara yaitu H2CO3 ditambah Ca dalam kurung OH2 menjadi CaCO3 ditambah 2H2O. Selanjutnya, mencari mol dengan menggunakan rumus mol sama dengan molaritas atau molar dikali volume. Karena di soal volume dalam mililiter, maka untuk menyelesaikannya volume tersebut dijadikan liter terlebih dahulu, yaitu dibagi 1000. Mol H2CO3 sama dengan molar dikali volume. Molar diketahui yaitu 0,5 dikali volumenya adalah 0,3, maka didapatkan 0,15. Untuk mol Ca dalam kurung OH2 sama seperti mencari mol H2CO3, maka didapatkan 0,16. Untuk langkah berikutnya yaitu bagi mol reaktan dengan koefisien masing-masing. Dari reaksi terlihat bahwa koefisien H2CO3 dan CaOH2 adalah 1. Maka kita peroleh H2CO3 sama dengan didapatkan tadi mol yaitu 0,15 dibagi koefisien sama dengan 0,15. Untuk CaOH2 sama dengan mol dibagi koefisien, molnya yaitu 0,16 dibagi koefisiennya 1, maka didapatkan sama dengan 0,16. Dari hasil perhitungan, mol H2CO3 terlihat lebih kecil atau paling kecil, yaitu 0,15. Maka H2CO3 dapat dipastikan. Video kakak kali ini akan memberikan 4 contoh soal. Kita masuk ke contoh soal ketiga. Jika massa logam aluminium yang bereaksi 11,2 liter dicampur dengan 4,48 liter HCl masing-masing dalam keadaan STP dengan persamaan reaksi 2Al ditambah HCl menjadi AlCl3 ditambah H2. Tentukan senyawa yang menjadi reaksi pembatas. Penyelesaiannya, untuk langkah pertama, setarakan reaksinya terlebih dahulu. Reaksi yang setara yaitu 2Al ditambah 6HCl menjadi 2AlCl3 ditambah 3H2. Selanjutnya, mencari mol masing-masing senyawa yang diketahui masanya dengan rumus mol sama dengan volume dibagi 22,4. Karena dalam keadaan STP, mol Al sama dengan volumenya 11,2 dibagi 22,4 sama dengan 0,5. Mol HCl volumenya 4,48 dibagi 22,4 sama dengan 0,2.
Selanjutnya, bagi mol reaktan dengan koefisien masing-masing. Dari persamaan reaksi yang sudah setara, terlihat bahwa koefisien Al adalah 2 dan koefisien HCl adalah 6, sehingga Al sama dengan molnya 0,5 dibagi 2 sama dengan 0,25 dan HCl molnya 0,2 dibagi koefisiennya 6, yaitu didapatkan 0,03. Nah, dari perhitungan tersebut kita dapatkan bahwa mol HCl lebih kecil, yaitu 0,03, sehingga yang menjadi reaksi pembatasnya adalah HCl. Sekali lagi ingat teman-teman, yang menjadi reaksi pembatas adalah yang paling kecil. Jadi dapat disimpulkan bahwa 0,25 dan 0,03 yang terkecil adalah 0,03. Reaksi pembatasnya adalah 0,03 HCl. Masuk ke contoh soal keempat. Sebanyak 5,4 gram aluminium dilarutkan dengan 400 ml tembaga 2 sulfat 0,5 molar. Menurut persamaan reaksi, Al ditambah CuSO4 menjadi Al2SO4 3 kali ditambah Cu. Tentukan reaksi pembatasnya. Penyelesaiannya, setarakan reaksinya terlebih dahulu. Reaksi yang setara 2Al ditambah 3 CuSO4 menjadi Al2SO4 3 kali ditambah 3 Cu. Selanjutnya, mencari mol Al dengan rumus mol sama dengan gram dibagi mR atau AR. Jika diketahui mR maka dibagi mR, jika diketahui hanya AR maka dibagi dengan AR. Maka mol Al sama dengan masanya 5,4 dibagi dengan AR dari Al, yaitu 27. Didapatkan molnya Al sama dengan 0,2. Mol CuSO4 menggunakan rumus volume, yaitu molaritas dikali dengan volume. Kenapa demikian? Karena CuSO4 yang diketahui di soal molaritas dengan volume, maka kita menggunakan rumus ini. Maka didapatkan CuSO4 0,5 molar dikali 0,4 ml. Ingat tadi bahwa mililiter harus diubah ke liter. Maka didapatkan mol CuSO4 sama dengan 0,2. Selanjutnya, bagi mol reaktan dengan koefisien masing-masing sama dengan sebelumnya, yaitu Al sama dengan molnya tadi 0,2 dibagi koefisiennya yaitu 2, maka didapatkan 0,1. CuSO4 molnya 0,2 dibagi koefisiennya tadi 3, maka didapatkan 0,07. Mol CuSO4 dapat kita lihat lebih kecil daripada mol Al. Maka yang menjadi reaksi pembatas adalah CuSO4. Kita sudah belajar 4 contoh soal reaksi pembatas. Nah, untuk memperdalam materi reaksi pembatas, teman-teman bisa mengerjakan latihan soal. Demikian tadi penjelasan subbab reaksi pembatas dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selamat belajar.